Kuncinya itu adalah kuahnya gitu ya guys. Jadi dia nggak ngejengkang ya guys. Sekarang yang aku perlukan adalah kaldu rempah dan sayurannya. Enak banget ini, udah gurih. Pho noodle-nya orang Vietnam. Hai guys, Hai guys, welcome back to my channel with Minanda. So, buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, please banget ya guys, tolong di subscribe dulu biar aku makin semangat bikin video, biar aku makin rajin upload video. Guys, jadi anak ini kalau udah di atas jam 3 gitu ya, dia nggak mau main sendiri guys. Di atas jam 2, jam 3 gitu dia udah lebih manja. Maunya ditemenin, gak digendong nggak apa-apa, yang penting ditemenin gitu guys. Mungkin kalau orang-orang bilang anak aku bau tangan gak apa-apa guys, daripada bau ketek papahnya ya kan, aku mabok nanti kalau anakku bau ketek papahnya. Ini aku sekarang mau masak pho noodle atau mie Vietnam. Jadi kan aku pernah bikin video mukbang, aku beli pho noodle itu 23 euro ya guys, atau sekitar 400 ribu. Sebenarnya aku bisa masak sendiri teman-teman, tapi waktu itu aku lagi males aja. Ini nanti ada yang takut nih, katanya ada yang melayang apa itu? Anduk guys, anduknya Hasya. Cuman masalahnya ini dapur aku masih berantakan dan aku paling gak bisa masak berantakan. Suami aku masih kerja di atas. Aku mau beberes dulu sedikit ya guys ya. Ini vlog masak paling absurd karena vlognya dicampur-campur sambil ngurus anak, sambil beberes dapur, sambil ngevlog ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, memang begini guys hidup aku. Apa adanya aja. Ini sementara panci aku taruh di sini dulu di mesin cuci piring biar tidak mengganggu pemandangan aku masak gitu. Ya saya, bentar saya mama taruh ini dulu nak. Karena mama pusing kalau di dapur ini banyak barang-barang gini dan belum masuk diberesin gitu nak. Nah, ini namanya Hasya ini. Anaknya tidak mau main sendiri kalau udah siang. Kalau dari pagi dia nggak apa-apa guys, anteng anaknya. Cuman kalau udah agak siang sampai sore tuh ya. Lagi Asya berat ya guys. Ini ada kali 8 kilo beratnya. Pinggang aku encok. Oke teman-teman, biasanya kalau kita mau bikin pho noodle atau mie Vietnam itu yang paling megang itu atau kuncinya itu adalah kaldu kuahnya gitu ya guys. Nah, yang akan aku bikin ini adalah dua versi. Yang pertama, basic dari kuahnya adalah kuah vegetarian gitu teman-teman. Karena suami aku vegetarian, dia nggak bisa makan yang ada daging-dagingnya. Dan aku semenjak aku hamil dan melahirkan, menyusui, aku nggak vegetarian lagi. Aku lebih ke flexitarian. Atau aku bisa makan daging-dagingan juga demi Hasya. Karena aku pengen anakku itu dapat manfaat atau nutrisi yang sama ketika aku kecil. Aku makan semuanya gitu. Aku nggak mau membatasi nutrisi yang anak aku dapat gitu guys. Nah, aku siapin panci. Ini pancinya ukuran berapa liter sih? 3 liter kalau nggak salah ya. Terus aku udah langsung siapin air panas. Nah, kuncinya kalau aku masak itu langsung aku pakai teko listrik guys, pakai air panas. Jadi cepet gitu masaknya. Sebenarnya tuh nggak gampang. Nah, ini matahari lagi dari luar, jadi makin gak jelas lightingnya gitu ya guys. Oh, nanti aja dulu. Sebenarnya tuh nggak susah guys bikin bikin pho noodle ini. Bumbu-bumbunya kita punya, bawang-bawangan. Aku siapin bumbu rempahnya dulu ya guys untuk kita bikin kaldunya. Perlu bangku jongkok, aku perlu bangku step ini loh, ini nih biar aku tinggi. Belakang aja kali Hasya ya, biar enak mama gendong Hasya. Oke. Nah, Hasya di belakang guys. Ini nggak ngejengkang ya, aku juga bisa taruh Hasya begini nih, tuh taruh sampai lehernya dia. Jadi dia nggak ngejengkang ya guys, tuh lihat. Nah, terus depannya aku giniin biar agak gitu. Oke, sekarang yang aku perlukan adalah kaldu bubuk.
jinten sedikit. Jinten nggak pakai jinten, pakai kayu manis. Aku lupa guys karena harus di luar kepala ini. Kayu manis. Terus aku pakai star anise. Oh, cardamom juga pakai. Apa nih cardamom, kapulaga, pakai kapulaga. Pakai juga lada bulat, sama pakai star anise itu apa ya? Kembang lawang guys. Kembang lawang. Aku mau bikinnya agak banyak karena biar aku bisa bagi tetangga sebelah si Haneke. Karena Haneke tadi jagain Hasya 1,5 jam dong guys. Jadi aku bisa potong rambut gitu. Apalagi ya? Kayaknya itu doang deh, Shay. Jahe ya. Oke, sekarang aku mau siapin bumbunya ya. Bumbunya itu adalah kayu manis 1 jari. Terus juga bawang merah, karena bawang merahnya di aku ini karena bawang merahnya di aku ini gede-gede guys, jadi aku pakainya 2 siung aja. Tapi kalau di Indonesia kan bawang merahnya agak kecil ya guys, mungkin bisa pakai 4 atau 5 siung guys. Nih, ini aku sambil masak, sambil aku sebutin, tapi mungkin kadang aku suka salah sebut ya, karena otak aku bercabang. Tapi aku taruh selalu resep di deskripsi ya guys. Itu resep yang lebih jelasnya gitu, bahan-bahannya aja. Bahan-bahannya apa aja gitu. Nih guys, ini bawang merah di sini gede-gede, jadi aku pakai 2 aja, dan ini bisa diiris 2, bagi 2. Ini buat yang penasaran lihat Hasya tuh, dia begini guys, M shape ya, gendongannya M shape, tetap M shape. Sambil makanin kain, biarin aja lah. Yang penting dia seneng, nggak rewel. Terus kembang lawang 2, ini tergantung berapa liter kalian mau bikin ininya ya, kuahnya. Aku mau bikin 3 liter ya guys. Ini jahe, terserah kalian mau iris, mau dikupas sama enggak. Sedih banget, mau ngomong dikupas aja susah banget. Udah ada di otak, di mulut kayaknya susah kekunci gitu. Nah ini dibelah 2 guys. Jahenya juga segede jempol gitu. Dibelah 2, ini nggak perlu digeprek ya, pokoknya diiris-iris aja. Terus bawang putih. Aduh, ini bawang putihnya masih bagus nggak nih? Bawang putihnya 4 siung ya guys. Reduk lagi, nyalain lagi lampu. Ya Allah, Belanda itu luar biasa guys. Cuacanya ngajak bercanda. Aku berharap nih sambil kayak gini Dennis cepetan, kayak ini masih ngobrol aja di telepon conference-nya dia, video conference lah tuh. Conference. Udah jam 5. Karena dia kerja jam 8 loh guys. Berarti kan udah 8 jam, 9 jam ya kan, masih aja kerja. Aku pakai 5 tapi ya 1 kecil banget ya guys, tapi 4 siung pun nggak apa-apa. Bawang putih digeprek dikit boleh, kalau mau aku geprek dikit bawang putihnya. Oke. Terus abis itu bawang bombay guys. Bawang bombay di Indonesia agak mahal ya. Kalau di sini 1 kilo cuma 10.000 guys. Ini bawang bombay, jatuh. Dulu. Nah, bawang bombay disetengahin gini guys ya. Aku udah punya setengah, terus tinggal 1 lagi. Pokoknya bawang bombaynya 1 biji ya guys, dipotong bagi 2. Tapi dipotongnya setengah gini aja, ini buat bikin kaldu rempahnya guys. Terus lagi aku juga tambahin pakai kaldu sayuran asli. Kaldunya kita pakai jamur shiitake sama wortel, kalau bisa wortel yang gede-gede gini guys, yang tua. Aku biasanya kalau bikin kaldu gini cuman aku potong-potong gede gitu. Hasya yang betana di belakang pundak mama. Nah, mama lagi masak buat papa sayang, papa juga kerja. Capek papa sayang, mama capek, papa capek, Hasya capek. Kan bentar lagi Hasya bobo jam 7 ya. Anteng dulu nak di situ nak. Ini udah mama ajak loh Hasya kerja loh, kerja masak. Kalau mama capek, nah mama juga punya perasaan, nah mama bukan Iron Wati, mama juga bisa pegel, cangkel. Nah ini kira-kira dipotong bagi 2 seukuran jari ya teman-teman. Pokoknya ini kuahnya tuh bener-bener nantinya kuah rempah abis. Aku pakai 2 wortelnya. Tunggu papa nak, tunggu papa.
Ayo dong tante, aku nggak betah di belakang gitu bilang. Iya nak, bentar nak, mama masak nak, nggak apa-apa mama masak ya nak ya. Iya, bentar tuh mama jadi tangannya juga harus begini kalau Asya mau di samping mah. Atau udah kumaha neng, mama nggak bisa kalau mama harus sama Hasya main terus tiap hari nak. Mama juga harus kerja, harus masak, harus beresin rumah, nyuci baju, nyapu ngepel gitu sayang. Iya, kan Hasya anak pinter, anak sehat, anak kuat, iya. Tonight I'm also going to be the counting the vote. Hoe laat? Nog 9 uur. Tot Tot het klaar is. why you do that? Huh? Oh yeah, you also did it last time. Ja. Hallo mevrouwtje, weer blij? Moet ik hem meenemen naar het stand? Yeah, but Hanneke says a lot of people queuing. No, I'm going not to the begraafplaats. There's no queue. I can see in the app. You want or not? Yeah? And you have me time, you mean? Yeah, not me time. It's heavy. Yeah? I'm already carrying Asya for 2 hours. Oh. Me time, guys. Me time udah ke salon tadi. Ja, me time. Yeah, it's not me time. But Asya is zwaar. That she had enough food? Yeah, I think so. She don't wanna nenen so much anymore. Kom maar. Guys, kayaknya aku mau ganti panci nih biar pengen kuahnya banyak. Oke guys, aku ganti panci. Ini juga bisa buat 4 liter ya. Karena ternyata barusan agak banyak gitu. Apa? Oke, ini panci aku. Banyak yang nanya pancinya apa? Ini panci merek IKEA, guys. IKEA panci murah. Nanti panci yang ini aku buat bikin rebusan daging karena aku mau pakai po noodle yang pakai daging gitu, teman-teman. Terus aku juga udah masukin jamur shiitake. Ini jamur shiitake-nya 100 gram. Ya. Nah, masukin kardemon. Apa sih kardemon ini? Kapulaga. Aku punya kapulaganya yang bubuk ya, guys. Ya. Kira-kira setengah sendok teh. Terus juga aku masukin biji lada hitam yang masih biji gitu, yang masih utuh. Kira-kira segenggam gini ya. Sedikit lagi. Nah, sekarang kita harus tumis dulu atau kita gongseng dulu pakai minyak sedikit, guys. Ini pakai minyak sedikit aja. Kita gongseng, tumis-tumis dikit biar dia lebih harum, lebih keluar aromanya gitu, teman-teman. Nah guys ya, kayak gini aja ya. Pokoknya minyaknya sedikit aja, yang penting dia kayak kegongseng atau ketumis dikit ya. Gitu. Nah, ini udah mulai harum. Udah mulai agak coklat-coklat gitu. Baru kita masukin air mendidih. Aku biasanya selalu pakai air mendidih biar cepet ya. Nah, ini tinggal kita slow cooking, api kecil aja. Pertama bikin dia mendidih dulu 5 menit. Abis itu slow cooking, api kecil biar dia bikin kaldunya lebih enak. Sambil aku bikin kaldu, aku mau bikin rebus dagingnya karena aku suka pakai daging ya. Aku punya daging ini kebetulan. Iya guys, tapi biasanya kalau aku cuci daging di wastafel ini, wastafelnya aku cuci dulu ya. Aku sabunin dulu yang bersih. Baru aku taruh daging di sini. Aduh, matahari terang lagi, kan gak jelas banget nih cuaca. Aku kasih dulu air mendidihnya ke daging, aku rebus 5 menit, terus nanti aku buang air rebusan pertama. Ini masih kita tambahin airnya. Nah, buat temen-temen yang mau bikinnya kaldu rempah plus langsung kaldu sapinya juga gitu, dagingnya juga, boleh langsung dimasukin setelah air rebusan pertama, si daging boleh langsung dimasukin ke kaldu rempahnya ya guys ya. Karena aku kan suamiku vegetarian, jadi aku harus pisahin. Aku nggak gabungin si daging sapinya ke kaldu rempah. Tapi buat teman-teman yang non vegetarian,
Blus, masukin aja guys, itu makin enak, makin gurih gitu. Sekarang aku juga mau langsung siapin. Ini aku emang bikin vlog masak paling tidak paling tidak rapi karena mangkok ngambil dulu. Orang-orang bikin vlog masak semuanya udah diirisin, tinggal cemplung-cemplung. Aku enggak guys, masih harus ngupas dulu gitu ya. Gak apa-apa lah ya. Oke guys, sekarang aku mau langsung bikin isian atau placing si mangkok, karena ini udah setengah jam lagi udah bisa mateng guys. Karena aku suka bawang bombay mentah, jadi aku taruh irisan bawang bombay mentah. Karena sebenarnya pun kalau kita beli po di restoran itu pakai irisan bawang bombay mentah ya guys. Ini buat 2 mangkok ya. Kayak gini. Masukin di bawah. Kalau aku di bawah, kalau kalian suka topping di atas, nih, aku masukinnya langsung di bawah di dasar mangkoknya aja. Togenya juga aku suka toge mentah ya guys. Kalau lagi hamil nggak boleh toge mentah karena takut ada bakterinya. Tapi kalau udah menyusui nggak apa-apa guys, makan toge mentah sehat. Dicuci, aku dicuci, sebagian sayuran dicuci, yang perlu dicuci, yang tidak perlu dicuci, yang nggak dicuci guys, karena udah dicuci dari supermarket. Oke. Toge mentah aku masukin juga, ya. Habis itu kita juga, aku pakein tahu karena suamiku vegetarian. Di kaldunya aku rebusin tahu ya guys. Kalau kalian nggak suka nggak apa-apa. Ini tahu kayak sebagai pengganti daging buat suami aku guys. Oke, tahunya nggak usah banyak-banyak, setengah aja. Nih kalau di Belanda adanya tahu putih gini doang guys, tahu Cina. Tahu yang kuning nggak ada, jadi kalau kita mau tahu kuning harus bikin sendiri. Dennis tuh tadi pergi sama Hasya ke tempat pemilihan presiden guys, Perdana Menteri. Ini tahunya aku gede-gedein aja biar gampang nanti di sendoknya ya guys. Ini bisa langsung aku masukin ke kaldu yang rempah tadi. Kita nih perbedaannya, kalau kita pakai po noodle adalah ciri khasnya pakai daun ketumbar guys, atau coriander leaf gitu. Jadi, dan aku tuh suka banget sih coriander leaf ini. Pokoknya kayaknya kalau makan po mie Vietnam ini nggak pakai daun ketumbar, kayaknya ada yang kurang gitu guys. Tapi jujur di Indonesia aku belum pernah makan daun ketumbar. Aku baru pertama kali makan daun ketumbar itu ya di sini di Belanda guys. Norak banget ya aku ya. Di Indonesia beli daun ketumbar di mana ya guys? Apakah ada di pasar gitu? Karena setahu aku kayaknya ini aku belum pernah lihat orang jual daun ketumbar di pasar gitu teman-teman. Nah ini daun ketumbar, batangnya yang gede-gedenya ini bisa dipotong ya. Jadi aku biasanya pakai daun yang kecil-kecilnya aja guys. Maksudnya tuh segini lah nih. Jadi kalau batang yang gedenya tuh dimakan gak enak guys, alot. Oh iya, aku kan mau ngasih Hanneke ya. Harusnya aku bikin 3 buat Hanneke juga. Oh ya, aku bikin lagi guys ya. 1 lagi buat Hanneke. Terus kita bisa irisin si jeruk nipis untuk perasannya ya teman-teman. Aku biasanya 1/4 gini jeruk nipisnya untuk 1 kali makan karena aku suka yang segar-segar gitu. Dan juga kita irisin juga daun bawang, tapi aku biasa pakai daun bawangnya yang daunnya aja guys. Ini buat topping juga ya guys ya. Oke. Aduh, mataharinya ada lagi guys. Sekarang tinggal kita kasih penyedap sama garam aja ya. Oh ya, sama ini sebenarnya pakein juga gula Jawa sedikit guys. Oke, tinggal tambahin penyedap sama gula Jawa sedikit, kira-kira setengah gandum gitu, sama garam. Nah, tinggal koreksi rasa, tungguin daging. Habis itu sekarang kita juga potongin sayuran tambahan. Aku pakai sawi putih sama sawi hijau teman-teman. Ini sebenarnya kalau kalian mau sayurannya terserah ya,
Bisa brokoli, kembang kol, sawi putih, sawi hijau gitu. Karena kalau aslinya biasanya kalau pho yang pakai daging itu cuman toge, bawang bombay, sama dagingnya gitu guys. Nah ini karena aku bikin versi vegetarian, jadi aku banyakin sayurannya ya. Nah suami aku kan suka sayuran gitu ya, iya dia vegetarian suka sayuran. Sayurannya sengaja gede-gede gini. Mungkin belah dua aja kali ya, kalau misalnya yang ukuran normal. Nah ngevlog sambil ada sinar matahari kayaknya gengges banget gitu loh guys. Aku nih ini bukan studio profesional gitu teman-teman. Nah ini 3 batang aja cukup ya, atau 4 batang. Di sini kalau di Belanda sawi hijaunya adanya yang gini guys, yang gede gini. Kecuali kalau sawi hijau yang kayak di Indonesia harus belinya di toko Asia. Kalau ini ada di supermarket biasa gitu teman-teman. Nah guys, yang paling penting dari mie Vietnam adalah mie-nya itu sendiri ya. Kalau kita di sini di Belanda, mie-nya itu ada 2 jenis. Kalau kita mau pakai mie Vietnam bisa pakai mie Kway Teow, bisa juga mie Kway Teow tapi yang agak kecil gitu loh guys. Nah aku udah nyobain yang ini tapi aku kurang suka karena agak keras teksturnya. Jadi aku pakai mie Kway Teow yang biasa gitu teman-teman. Air rebusan pertama daging udah bisa kita buang. Buang nih, tuh coklat-coklatnya ini aku buang. Aku bersihin dulu guys. Ini dagingnya aku rebus kedua kali ya bun. Oke, air lagi buat mie sama buat sayuran. Alright, ini juga aku ada sambal Cina tuh ya, yang cabai kering pakai minyak. Nah, tinggal kita rebus mie. Nah, ini tinggal kita koreksi rasa. Rempah dan sayurannya enak banget ini, udah gurih. Warnanya juga agak-agak coklat-coklat gitu ya, karena terbantu sama jamur dan rempahnya. Nah, terus ini dagingnya tadi yang buat aku. Jadi Menir sudah selesai pemilu ya Menir. Hasilnya bobo guys. Yes, yes, yes. Oh, sama popece. Sama popecenya. Tidur dia. Baby, but I'm so happy with my hair. Yeah, but you're not happy with my hair. You didn't even hear what I was saying. Yeah, you said I have to get used. No. Because normally if you're happy, you're like, oh it's nice. But you don't say that when I just came to house like. You didn't hear what I said after you said, baby, I'm so happy with my hair. Yeah. Then I said, yeah, it looks nice. And then you already, yeah, but you always. It's looking nice, but you like, I have to get used with that. Yeah, so give me time to get used to it, and I said, it looks nice. Okay. So now you already get used with my new hair. Yeah, that's how it works, baby. Mie ya guys, lagi dipasak. Cenah, cek orang Sunda mah dipasak. And how long it takes for the food to be ready, because otherwise I eat. Yeah, are you already hungry? Yeah. 15 minutes? And you can also, Yeah, if I say 5 minutes, you're gonna eat one anyway. and you can go easy. Dan dia udah kelaparan guys. Nah ini kenapa enggak aku taruh di apa namanya si non teh bumbu kaldunya, karena guys kalau aku taruh itu nanti aku susah ngambilnya karena kan si bumbu kaldu ini banyak dan apa aja ada gitu kan, ada rempahnya segala. Bahkan sebenarnya rempahnya itu harusnya kita saring guys, jadi biar nggak kebawa tuh yang si itunya nanti, yang biji-bijinya, biji-biji ladanya itu guys. Maksudnya ya biji lada kan keraup kan gak enak ya guys. Nih aku masukin pelan-pelan biar tidak kegeraup. Sudah, ini mie ini nggak perlu lama-lama ya bun, cuman beberapa menit aja dia udah apa namanya, udah layu gitu teman-teman. Alright, terus tinggal kita placing aja. Sekarang tinggal kita taruh atasnya daun bawang. Terus biasanya udah aku peresin buat suami aku, jadi dia nggak usah meres-meres lagi guys.
Terus juga kita kasih nih namanya hoisin saus. Nah ini hoisin saus. Ini sausnya orang Vietnam ya bun. Hoisin saus kita taruh sedikit aja. Sama tinggal kita nunggu ininya nih sayurannya. Buat Hanneke, buat aku belakangan aja. This is para mi alias buat aku. Bahasa Spanyol guys, para mi itu artinya buat saya. Sawi-sawiannya guys kita rebus. Ini kayak tukang bakso gitu kali ya. Jadi kayak tukang pangsit gitu loh guys ceritanya. Jadi sayurannya direbusnya beda gitu. Gitu ya bun ya. Dan tidak perlu pakai garam, pakai apa, yang penting kita lemesin aja sayurannya sampai lemes gitu. Nah, ini tinggal punya aku. Oke, jadi yang buat suami aku udah beres ya bun. Ini buat Hanneke sama suami aku. Hanneke juga katanya dia lagi mau belajar vegetarian, nggak mau terlalu banyak makan daging, jadi nggak aku kasih dagingnya. Sekarang jadi aku kasih sayurannya aja. Tinggal kita ambil. Ini kuahnya udah meletot guys sih. Padahal aku punya 3, tapi aku paling suka pakai yang meletot ini. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kuahnya itu aku bakalan saring karena untuk biar nggak dapet si ininya ya, apa namanya, lada, biji ladanya tadi ya guys. Dan nanti jamur sama tahu sama wortelnya bisa kita kasih guys. Cuman ini kita saring dulu biar biji ladanya nggak kena. Nggak pakai daging ya, nanti punya aku yang pakai daging tuh kuahnya ya guys. Lihat ini dia po noodle andalan aku guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan aku gemeteran sebenarnya karena aku udah terlalu lelah. Bangun anaknya, bangun neng. Papa makan dulu ya nak. Nih pak, your food. Asya is water on. Opa, tuh. Selamat makan. Asya bangun ya nak. Bangun bentar ya, mama masak dulu ya. Bentar lagi nak. Iya. Bentar lagi mama selesai. Iya melet-melet. Iya melet-melet. Ini popecenya cantik ya. Bentar ya. Oke. Oke teman-teman, buat Hanneke udah beres, tinggal aku kasih kuahnya. Ini sekarang buat aku, dagingnya mau aku iris-iris. Sebenarnya sih aku yakin nih dagingnya belum terlalu apa namanya. Nih yang penting udah matang. Aku iris-iris untuk dijadiin topping mie-nya ya. Ini dagingnya nggak aku kasihin apa-apa, nggak aku bumbuin apa-apa karena kuah dari pho-nya sendiri. Jadi po itu dibacanya pho guys sama orang Vietnam. Sudah berasa banget gitu teman-teman. Ini aku pakai 3 iris aja dagingnya. I already did everything for you. Lekker toh meneer, you just need to eat. I already put the lemon there. Like a restaurant to me. Yeah, even more than restaurant service. Aku pakai saus sambal lagi, saus sriracha. Cabai kering lagi guys. Masya Allah. Pho noodle-nya orang Vietnam guys. Lihat pakai dagingnya, pakai mie-nya, mie tiao, gampang dicari di Indonesia. Toge-nya ya kan. Semuanya udah lengkap di sini guys, tinggal kita santap. Yuhu, akhirnya sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain dulu dagingnya. Aku tadi agak sangsi dagingnya, tapi kita lihat. Enggak kok, dagingnya udah oke. Enggak keras. Daging keras sama daging empuk nggak bisa dipalsuin ya guys. Reaksi makannya. But it's like or not?
The soup is nice. Sama aja kayak kayak makan di restoran, guys. Rahasia mama makan nak. Nou, Asja. It's unbelief ya. Ja, klein broertje moet je doen, ja? Dat moet ook grote broertjes. Enak banget guys. Kalau kalian mau bisa tambahin cabai iris ya, cabai rawit iris. Kalau aku makan nggak berani terlalu pedes banget guys, karena masih menyusui. Jadi tadi aku pakai saus aja. Karena aku lagi kurang enak badan, jadi bagus banget makan yang kayak gini guys. Jadi aku nih obatnya kalau aku capek, kurang enak badan, cuma makan enak, tidur, yoga, dan melakukan apa yang aku bikin aku happy. What? Yeah, I'm happy with my food. Oh, I thought you were doing well. Guys, sudah dulu ya videonya, kayaknya udah cukup panjang dan aku mau menikmati sisa setengah lagi noodle aku. Noodle gitu. Thanks for watching. Kalau kalian recook bisa tag aku di Instagram ya guys. So, kalau kalian ada pertanyaan bisa taruh di bawah atau bisa DM aku di Instagram. And I see you guys in my next video. Bye bye. Totsins. Alhamdulillah udah habis guys, tidak tersisa. Bersih. Bersih.